warna biru. Beda kantornya. Gambarnya pas dibuka. Kembali lagi bersama podcast sana sini. Di mana ini teh? Kopi miring. Kopi miring. Tagline-nya apa? Tiada tegak tanpa miring. Iya benar. Tiada yang tegak kalau tidak ada yang miring. Tanpa menopang. Iya. Pokoknya itu. Mana friend? Apa? Titik. Kayak itu deh. Kayaknya itu. Penjaga. Tak ada tegak tanpa miring sebagai penopang. Sebagai Tak penopang. ada tegak tanpa miring sebagai penopang. Nah, ini salah satu kafe idaman para kaula muda. Benar. Benar. Iya, betul sekali. Cek saya salah. Karena di sini tuh kita bisa lebih bebas berekspresi dan itu Berekspresi. kayak rumah kedua sih buat Enak buat ngobrol gitu. Bahas apapun tuh di sini tuh kayak bisa bertukar pikiran yang banget sih. Terus tempatnya juga jadi kayak di rumah Homey. sendiri gitu. Lebih homey gitu. dan yang paling itu bisa kejangkau di mana-mana karena di dekat pusat kota itu nggak sih? Iya. Benar. Dari rumahku dekat. Paling intinya mah di sini teh jual minuman, jual makanan itu yang saya. Iya. Jual apa? Bisa cari jodoh. Cari jodoh. Nah, sebetulnya di sini saya ingin mengenalkan teman-teman itu gimana sih? Oh, Nggak usah kenal, nggak usah dikenal. Saya bingung. Jadi podcast sana sini beberapa episode ke belakang saya tuh sebetulnya lebih ke apa? Lebih ke nge-podcast orang-orang hebat gitu. Terus? Apakah ini orang-orang hebat? Kurang hebat. Maksudnya kita gimana nggak hebat? Jadi gue makanya itu. Kita hebat kata mama. Kita hebat apa? Kita hebat Kata mama. Nah, Ananam, iya nyebutnya teteh apa kumaha? Ih, coy. Bro. Brody dong. Brody. Brody dong. Bro Silva. Bro Silva Jadi, ya. bro. Tapi dah bro kan namanya Bro Silva. Orang-orang lain aja tanya kan siapa cewek namanya. Jadi kakak aja. Oh, kakak. Oh ini bro Nana apa kakak aja. Kayak chat kayak chat robot, kakak teh. Oh iya benar. Halo kakak, di mana kakak? Selalu datang lagi. sayang. Ih. Oke, kita sedikit bahas tentang jadi ini teh Asilva Ananam tuh seorang MC, Master of Ceremony. Enggak hanya di MC sih. Aku tuh mendedikasikan diri aku sebagai orang entertain ya. Asik. Karena kalau misalkan di MC aja peluangnya cuma satu. Suaranya kurang cowok. Jadi aku mendedikasikan diri aku bukan seorang MC aja. Jadi aku pengen aku itu masuknya ke ranah entertain. Karena apa? Entertain itu banyak Asik. bisa beda itu MC dangdut. Jadi entertain itu nantinya bisa masuk ke semua. Oke. Iya. Dangdut Nah, oke dangdut oke. kan. Terus Ivan oke, Event wedding oke, wedding ayu. Kalau acara lainnya Seminar. seminar gitu ya. ngurangkeun ge hayu sih. Lumayan, nakinan aja. Ya. Benar. Ayah mau berangkat. Oh, iya. Mau makan. Ananam seorang Master of Ceremony, Asilva seorang wedding organizer atau event organizer. Wedding sih. Kalau ke Wedding, event wedding. belum mencoba. Oh, belum mencoba. Belum. Mungkin nextnya belajar. Oke. Ya jadi kedepannya saya teh pengen nanya ke Ananam sama Silva dengan tuh? kondisi sekarang. Oke. Kondisi ayeuna teh kumaha sih gitu. Terutama di Kota Banjar ya. Ini karena Ananam sama Silva tuh berada di Kota Banjar. Iya. Gimana sih? Nah, saya tuh pengen tahu, pengen dengar cerita dari disebutnya bukan teknisi, lebih ke apa? Iya. Pelaku MC, pelaku WO. Gimana sih keadaan sekarang gitu? Apalagi kayaknya semenjak COVID itu lumayan ya
mengganggu gitu ya kerjaan kita gitu. Saya juga selaku jurnalis gitu. Padahal oke. Saya juga selaku pelaku gitu, terutama di bidang multimedia lumayan kayaknya di saat keadaan Covid kemarin itu sedikit hampir terancam, hampir mau gulung tikar gitu karena tidak bisa melakukan aktivitas wedding. Nah, anak-anak sendiri pengalaman kumaha. Jadi yang mana dulu yang harus aku jawab? Hanya banyak Asik. Ya lebih ke pengalaman menurut anak-anak teh sebelum, di saat Covid dan sesudah Covid itu gimana perbedaannya? Melihat sekarang gitu. Kalau ya mungkin kalau melihat dari sekarang ya, dari segi pasar ya, untuk saat ini kalau dari 10-8 itu udah mulai melirik, udah untuk bisa pakai jasa MC gitu kan. Karena ketika tidak memakai MC itu pasti ada aja kendala gitu. Walaupun kita juga sebagai MC-nya itu tidak bisa tidak bisa 100% untuk menjanjikan bahwa itu acara akan sukses. Karena kan di lapangan itu beda-beda ya. Ada banyak faktor nantinya yang bisa kita temui gitu. Misalkan kita meeting A ternyata di lapangan B. Tapi kalau misalkan setelah dilihat dari sebelum Covid sampai dengan sesudah Covid ini, kerasanya itu agak lumayan, tapi bukan mundur, tapi kayak lebih maju gitu. Sebelum Covid itu, karena aku mulai di wedding itu 2018 kan. 2018 kalau sebelum Covid ya. Sebelum Covid di wedding, kalau MC mah dari 2011, cuman di wedding masuk 2018 sampai dengan sekarang alhamdulillah. Tapi kan yang 2 tahun itu nggak bisa dihitung kan, karena kita libur nih gitu kan. Semuanya pada libur, pada stuck gitu kan. Hampir sama sekali nggak bisa mengadakan kegiatan wedding kan. Ya, sampai kita tuh miskin. Miskin ilmu. Miskin dompet. Miskin dompet. Tapi gini, tadi menarik pas Ananam bilang MC itu hampir mulai dilirik. Benar. Nah, tapi kan bukan berarti zaman dulu juga tidak menggunakan MC. Iya. Pertanyaan selanjutnya mungkin ya, apa perbedaan MC dulu dengan bukan MC kalau dulu mah apa ya? Protokol kalau dulu mah ya lebih ke kayak menggait aja atau kayak kayak opening aja ya. Biasanya mah di sama MC dangdut kan ya. Kalau dulu mah ya hiburan lah gitu ya, gitu langsung ke hiburan gitu. Kalaupun ada paling kayaknya penghulu ya. Iya, itu kalau zaman dulu mah ya. Saya ngalamin soalnya pas zaman dulu itu ya sempat juga di saat nggak ada pemandu repot gitu sebelumnya. Bukan cuma berefek ke si orang yang hajat, tapi ke fotografer, ke rias, ke yang lain itu jadi bingung ya. Kalau ada MC, ada WO itu menurut saya sih lebih tertata lah. Waktu kita juga kerja nggak kayak balap lompat gitu, nggak kayak dikejar-kejar tagihan gitu. Bener. Ya. Karena kalau dulu itu kan kayak ibaratnya ada nih MC dari lingkungan. Dari lingkungan. Pak RT, Pak RT sesepuh lingkungan ya. Kadang ada juga yang nerima, terus dia juga yang MC. Gitu kan. Kadang-kadang bukan nerima aja, sama menyerahkan juga nggak tahu ya. Jadi diborong, gitu. Untuk sekarang, karena batinnya lupa. Kan ada 3 job, sama yang ngaji. Ya benar. Sama ya aku itu benar. Jadi kalau dari zaman dulu itu mungkin perbedaannya dulu itu ya seadanya gitu kan. Tapi kalau sekarang itu apalagi yang MC yang ingin mengembangkan skillnya itu kan ada seminar, ada pelatihan, nah pasti akan terasa bedanya Aika. Karena kalau di setiap Pines acara itu punya tes sama feel-nya. Kalau misalkan akan kan itu lebih ke hikmat, lebih ke resmi juga lebih ke hikmat itunya teh
lebih ke sakral gitu. Lebih ke sakral. Karena kan itu ibadah ya. Mungkin dari segi pengolahan bahasa, pengolahan kata, dan juga cara kita nge-hire audiens yang hadir itu gimana sih biar bisa masuk gitu ke suasana itu. Gitu. Nah, perbedaannya kalau ketika tidak menggunakan MC yang profesional tanda kutip ya sejalannya acara aja gitu, tapi vibes-nya akan beda dirasakan. Nah, untuk sekarang kan udah banyak nih MC yang bermunculan, MC yang baru juga. Itu udah mulai kerasa juga. Kita juga udah mulai dia pakai MC aja udah, biar apa, biar lingkungan juga nggak harus ngurus banyak. Ini kan udah ngurus banyak yang diurus lah maksudnya gitu. Nah, kalau gini, itu kan di saat perbandingan. Nah, waktu itu di saat era COVID, cara bertahannya Anam selaku MC dulu gimana? Kalau cara bertahan sih ya gimana lagi ya, kalau misalkan disebut bertahan, ya kita bertahan hidup juga emang nggak ada pemasukan waktu itu kan. Tapi ya bingung ya. Tapi si era COVID itu kita ambil hikmahnya, karena sesuatu yang datang itu pasti nggak akan semata-mata dihadirkan tanpa ada hikmahnya. Berarti lebih ke positif ya kalau menurut Anam? Negatif juga ada sih. Negatif ada. Cuman kalau saya kira ibarat kata waktu di saat sebelum COVID dengan COVID sekarang ya, kalau saya lihat memang perbedaannya lebih ke orang tuh lebih ke memilih. Kalau pernikahan itu ya benar-benar sakral dan harus ditata benar-benar gitu. Ya, kalau sekarang gitu makanya. Nah, sekarang nyambung nih ke Asilva. Gimana keadaan waktu sebelum COVID dan setelah COVID? Tadi kan dari sisi MC nih, dari sisi wedding organizer sendiri gimana? Apakah sama gitu? Kalau dulu sih WO gimana jarang gitu ya? Gini, kalau dulu sebelum ada COVID itu sebenarnya jarang pernikahan itu pakai WOA. Kalau di Banjar, jarang. Tapi nggak tahu ya di luar kota itu udah ada mulai. Kalau di Jakarta, Bandung, Tasik udah mulai. Nah, tapi waktu sebelum COVID di Banjar itu kurang. Jadi malah pas COVID itu lagi naik-naiknya. Lagi naik-naiknya WO ya. WO kita kan terbentuk juga waktu COVID di tahun 2020 ya kalau nggak salah. 2020. WO-nya ya? Iya, WO-nya. Kalau kita di wedding ya sering ya kayak nganteran anak atau main di wedding karena sering di entertain juga. Pas COVID kita cetusan bikin NM ya. Bikin NM itu juga ketidaksengajaan ya. Ketidaksengajaan yang menjadi pundi-pundi amal itu. Pundi-pundi amal dompet. Nah, di pas COVID karena waktu itu memang ada dari Satgas harus ada wedding organizer gitu, karena biar teratur untuk tamunya juga. Waktu COVID juga AEK juga kan ada juga kan yang itu gitu. Nah, setelah COVID alhamdulillah masih orang-orang sudah mengerti WO tuh kerjanya seperti ini gitu kan, kerjanya untuk ngatur tamu, untuk handle segalanya gitu. Protokol kesehatan juga nggak sih? Iya, waktu itu kan protokol kesehatan waktu itu kan banyak kalau misalkan di panitia banyak yang kurang maksudnya kurang paham dengan protokol kesehatan, terus pengadaan protokol kesehatannya cuma seadanya. Kalau pakai WO kan udah ada yang jaga di pintu suhu, cek suhu, terus yang nggak ada yang bawa masker, kita sediain masker terus kayak jarak di foto, atur fotonya juga, pas akadnya harus pakai sarung tangan dan sebagainya kayak gitu sih ya. Jadi kita kalau di Banjar kayaknya naik-naiknya itu pas COVID gitu. COVID sudah mulai melandai berkata ya, dan di saat pas COVID kan kita benar-benar dibatasi benar-benar jadi kanebo aja. Jadi garing lah bukan ya. Bisa bukan 2019 ya itu COVID itu. 2019, 2020 terus mungkin karena mungkin namanya manusia ya, ada yang pengen nikah gitu kan, gimana caranya, karena di akad aja, misalkan akad aja di KUA kurang efektif karena takutnya ada embel-embel hamil duluan atau apa gitu kan, kadang suka ada masyarakat. Jadi pengen ada lah rame-rame dikit. Nah, dengan adanya diizinkan dari Satgas tapi harus ada
WO yang kayak gitu. Jadi waktu pas Covid emang banyak banget ya WO. Iya, banyak banget. Kayak terhitungnya hampir mulai bermunculan WO ya. Gitu. Terus juga saya rasa waktu itu aturan juga sebelum Covid itu, aturan di wedding itu bisa dibilang belum baku gitu. Iya. Kalau setelah pasca Covid lah bisa dibilang ya, kita pasca Covid justru malah aturannya jadi jelas gitu. Iya. Urutan weddingnya seperti apa, waktunya juga. Iya. Ngerasain gak sih zaman dulu itu nge-wedding bisa sampai jam 6 sore malam ya. Iya. Bahkan saya juga ngerasain zaman masih terjun ke lapangan itu fotografer itu bisa habis maghrib baru foto gaun kedua, gaun ketiga gitu. Dulu aku pakai parasut tuh. Nah. Terjun ke lapangan. Iya, sampai jam payung sih saya mas. Pakai payung. Itu malah payung. Alamin nggak lu? Ini payung. Enggak kan? Pengalaman sulit di saat Covid jadi WO apa hasil Pak? Kalau di WO pasti ada sulit di lapangannya. Di lapangan pasti ada. Gimana gitu? Sulitnya ini kan banyak orang kan. Mungkin sulitnya itu apa ya, berbenturan sama tamu undangan sih. Kadang undangan yang tidak mau tertib gitu kan, kayak misalkan kita suruh pakai masker tidak mau gitu kan, kayak ada ini mah nggak ada yang Covid dan ini sebagainya gitu kan. Terus ngalamin nggak ada klien yang bookingnya mah klien tapi si keluarganya tuh yang seakan-akan dari kota terus datang ke sini terus dia ikut ngatur-ngatur gitu. Ngalamin itu mah ngalamin sering juga. Jadi kita WO. Nah, ada orang yang dari kota si paling tahu gitu kan, si paling tahu datang. Gitu itu ada sih ya. Ya kita mah masih ada ya. Mending sih itu dari kota, dia paham mungkin tentang WO itu seperti apa. Ada lagi yang dari daerah misalkan sampai misalkan makan juga harusnya jangan dulu dibuka gitu karena udah pada lapar. Terus makan dulu. Nah gitu. itu jadi aku tuh kayak pertanyaan ya. Ini kan nikahan ya. Nikahan itu adalah karena kita ngomongnya nikahan ya. Adalah satu acara yang mana kita itu nyaksiin akad. Kalau misalkan karena lapar gitu kan, udah aja tuh datangnya jangan ke nikahan, ke rumah makan. Nah, benar kalau nikahan naik makan aja. Karena naik makan nggak berapa. Prepare dulu, sarapan dulu. Ya, itu makannya. Jadi jangan mentang-mentang mau ke nikahan mau makan. Nah kan kita nggak tahu nih. Kan? Nah, mungkin nanti buat yang nonton nih ya, posisi podcast sana sini. Kalau misalkan mau datang ke nikahan itu sarapan dulu. Benar. Jangan ngelilin dia aja. Please ini mah. Minimal kan harusnya ganjal, iya. Roti lemper, gorengan, sorabi, nasi kuning. Pokoknya mah kayaknya banget. Coba di darat. Pas makan leleh banget. Nah, itu juga mungkin jadi pengalaman menarik ya buat teman-teman WO. Ada juga beberapa mungkin ini jadi pengetahuan atau mungkin sharing juga ya. Beberapa WO yang memang mereka itu kalau saya kira karena judulnya wedding organizer mengorganize gitu ya, atau mengatur wedding, keadaan wedding itu juga sepertinya harus juga disampaikan kepada pihak klien gitu. Dalam artian nih keluarga laki-laki harus seperti ini, keluarga perempuan. Kalau zaman dulu kan nggak ada, ibarat kita kalaupun ada briefing biasanya tuh dilakukan hanya sekadar riungan di keluarga lelaki dan pengawasan gitu. Tapi itu pun biasanya tidak merencanakan untuk besok makan dulu lah dan sebagainya. Walaupun sebenarnya itu kan harusnya kalau menurut saya gitu ya harusnya disampaikan juga oleh tim WO gitu. Saya yakin Asilva sudah melakukan itu gitu, dan teman-teman yang lain nih yang belum mungkin tidak sampai ke sana atau mungkin belum menggunakan SOP-nya ke sana, itu harus disampaikan sejak jauh-jauh hari gitu. Itu salah satu kelebihan sih kalau menurutku ya. Menggunakan jasa WO. Sebenarnya gini kalau misalkan pakai WO terus misalkan masanya pakai catering itu kita selalu mengedukasi juga ya gitu kan. Kalau misal catering akan dibuka jam 10 atau setelah akad atau setelah
prosesi adat gitu kan. Iya. Nah, sekarang juga kalau misalkan kenapa di WO suka ada meeting keluarga. Nah, jadi pas waktu meeting keluarga kita juga ngasih tahu nih nanti ada bagian kan masak di rumah nih biasanya kan ada juga yang di rumah. Ini siapa nanti bagian prasmanannya, nanti kita kasih tahu edukasi kenapa alasannya kita bukanya nanti jam 10 atau setelahnya gitu misalkan. Kenapa? Karena kalau misalkan kan nggak lucu ya kalau lagi akan misalkan ini pada makan kan nggak enak juga, nggak hikmat. Jadi kita kasih tahu. Alhamdulillah sekarang orang-orang udah pada paham ya. Kayak oh gitu ya. Jadi ya ya kita ikutin. Tapi kadang juga suka ada yang pas meeting nggak ada tiba-tiba di hari ada udah dibuka aja ini udah pada lapar gini. Terus kita juga suka kasih tahu sih ya kayak ini udah dikasih tahu udah di briefing atau untuk tamu yang udah tahu udah paham untuk makan jam sekian. Jadi ya kayak konflik dikit mah sering lah ya. Iya. Dan itu wajar sebetulnya karena itu kan profesi kita gitu ya. Dan itu tuh kayak salah satu kendala karena mungkin udah menjadi kebiasaan ya di suatu daerah gitu kan. Karena ada juga nih yang baru datang udah langsung suruh makan gitu. Ada juga daerah kesana lah gitu kan. Ada yang baru datang udah langsung suruh makan. Jadi kita tuh bingung gitu. Harus ngadepinnya seperti apa, sedangkan si klien itu mintanya kita pengen akannya hikmat apa hikmat sih? Apa nikmat ya? Nikmat sih. Pasti nikmat. Yang nikmat. Nikmat. Itu apa ya? Itu program. Kayak itu. Betul. Pasti ada kejadian yang menarik lah. Berbenturan dengan kebiasaan di daerah tersebut. Tapi emang itu jadi cerita ya bagi kita ya, gitu kan pengalaman di satu daerah ternyata di satu daerah walaupun satu kota Banjar tapi ternyata ada beberapa yang beda-beda gitu kan. Misalkan ada yang akarnya jam 6 kebiasaan gitu kan. Ngitung. Nah, terus juga menurut Ananam sama Silva peluang bisnis di wedding organizer atau di MC itu seperti apa nih di 2024 sekarang? Kalau buat aku berbisnis di dunia pernikahan itu akan long lasting Kak. Karena pernikahan itu akan selalu ada. Benar. Selagi orang-orangnya sampai kiamat juga kayaknya ada yang nikah ya. Selagi masih banyak yang berbuahi. Ini kalau dia iyalah kalau misalkan nggak berbuat kan. Tapi alhamdulillahnya di Indonesia masih karena mungkin ajarannya Islam ya kebanyakannya mayoritas, jadi masih banyak nikah itu sebuah impian. Nikah itu sebuah impian. Karena kan banyak di beberapa negara seperti Jepang, Korea itu udah mulai menurun itu angka nikah dan angka kelahiran itu menurun. Jadi orang-orang tuh udah mikirnya aku nggak mau nikah gitu. Nah kalau di Indonesia alhamdulillahnya mayoritas agamanya umat Muslim, jadi emang ada tuntutan juga ya sunahnya menikah. Terus ada harapan-harapan yang ini nikah itu gini kan masih ada ya orang-orang yang pengen nikah. Jadi kalau untuk di Indonesia wedding organizer ataupun MC wedding itu sangat menunjang sih. Sangat ini ya peluangnya besar. Terus ya bukan bisa dibilang bukan profesi yang kaleng-kaleng lah ya. Gitu. Tapi cukup kita aja kaleng. Kamu aja aku bangga. Kan sama kan kita bertiga sama. Maksudnya sama di dunia ini. Di dunia wedding ya. Selama ini ya mungkin itu baik lagi ke ke hak masing-masing. Sekarang lagi musim tuh presale gitu kan. Presale gitu yang jadi apa punya yang anak tidak free itu gratis. Tidak memiliki keturunan. Nah jadi kalau mereka menikah mereka tetap menikah. Tapi kan kalau misalkan mereka nggak ada keturunan lagi gimana? Nggak ada yang nikah lagi makanya generasi selanjutnya ya biar kita bisa terus berkarya. Tapi kita juga gini kalau di wedding tuh harus tetap belajar, upgrade ilmu dan sebagainya karena mungkin tiap 2 tahun sekali atau setahun sekali itu akan beda ininya. Benar. Akan ada beda konsep dan sebagainya. Beda apa? Mungkin adatnya juga. Bukan adat. Kalau adat mungkin sudah ini ya. Sudah pakem ya. Kalau kita kan kalau adat mah kita memang pakem lebih pakem ya kalau kita gitu.
Nah mungkin ada konsep-konsepan lainnya di resepsinya. Konsep lah ya, lebih ke mungkin konsep. waktu kemarin lagi ramenya TikTokan tuh di konsepan gitu kan, TikTokan konsepannya. Nah mungkin bisa aja tahun depan udah nggak ada, kita nggak tahu nih gantinya apa nih yang trennya. Mungkin wedding salto mungkin. Iya benar. Gitu kan? Kalau enggak mungkin ini lebih ke apa? Bigo live gitu. Iya ada Bigo live. Iya MC. Kalau sawe melonnya keluarin. Ini jadi melon asin banget. Nah ini juga menarik Azil Pak sama Ananam dari profesi yang memang kita geluti gitu ya di 2024 ini kan memang kita bisa dibilang sudah endemik ya endemik ya udah endemik kan, kita sudah lepas dari COVID, wedding juga sudah bebas gitu. Justru disinilah mungkin di saat WO dan MC itu mungkin jadi makin banyak nih sekarang. Disitulah makin menjamur lah ya, ibarat kata yang baru juga mereka udah banyak lah karena belajar juga bisa dari sosial media, bisa dari YouTube. Tapi yang harus saya sampaikan atau teman-teman tahu juga, WO MC tadi juga Ananam sama Silva sudah menyampaikan harus di-upgrade gitu. Kadangkala orang-orang atau teman-teman yang baru nih, bukan saya mengecilkan tapi lebih ke jangan sampai di saat WO dan MC itu cuma dari kia cara nge-MC, oke cara nge-WO udah aja tanpa ada pelatihan, tanpa ada pengalaman gitu ya. Karena saya lihat di lapangan tuh sebetulnya kalau di dunia wedding tuh mengalur gitu. Kadangkala hal yang sudah direncanakan juga kita bisa jadi entah misalkan penghulunya telat, kita harus rubah ronde kan kadangkala, atau misalkan apa gitu, misalkan ada peralatan yang kurang dan lain sebagainya, secara tidak langsung kita harus saling menutupi katanya. Itu kadangkala kalau yang baru gitu, dalam tanda kutip belum punya pengalaman, otomatis saya pernah mengalami itu dengan salah satu WO waktu itu gitu ya. Di saat di lapangan karena rondonya misalkan harusnya tidak foto keluarga dulu, karena keluarga udah bejibun katanya, udah ngarapet di panggung, alhasil jangan lupa foto, akhirnya dimarahin kliennya gitu kan. Itu pernah ngalamin. Nah apanya? Yang mana? Ya dulu dulu. Tapi itu nanti efeknya ke kita gitu. Nah itu makanya dalam artian kalau saya sih menyarankan kalaupun ada WO baru ya minimal ikut pelatihan. Kalaupun enggak, kalau menurut saya enggak ikut WO dulu. Udah lagi mulai bikin lah. Bikin. Tapi orangnya lumayan oge eta, anak oge. Diajar di orang. Diajar di batur. Terus aku katanya curhat. Jadi branding ya. Jadi image timnya tuh ternyata bukan brand yang kita. Iya. Kadang-kadang gini loh Aika. Kadang masyarakat dia misalkan kita nih menawarkan pakai WO aja terus sekalian pakai tim WO-nya terus dia bilang kemarin juga di tetangga kayak gitu. WO-nya juga cuman berdiri doang gitu kan, ada cara reaching. Nah, itu kan efeknya ke kita juga yang padahal kalau yang sebetulnya kan job desk-nya adalah kita kerja benar ngebantu terus mengorganisir si rangkaian acara kayak gitu. Nah, ada juga mindset yang WO itu adalah hiburan. Tapi bentar, tanda kutip juga takutnya kan ada orang yang kayak gini. Nah, takutnya WO cicing wae. Nah, emang harusnya apa? Tuh angkatan piring bekas itu maksudnya bukan job desk-nya gitu kan. Kan ada dulu juga kan ada yang udahlah ada WO ini jadi kan semuanya sama WO. Jadi disangkanya yang cuci piring ini. Waktu itu pernah lah ada kejadian ya. Dulu kan kejadian itu bareng juga kok sama Eka sebenarnya. Nah, karena mungkin ketidaktahuan ya, kita juga mungkin kurang edukasi ke klien. Jadi klien tuh nganggapnya semua itu sama WO. Misalkan
untuk cuci piring, angkut piring-piring bekas dan sebagainya, padahal tidak pakai catering misalkan di rumah. Nah, kalau misalkan di rumah untuk yang seperti itunya mungkin dari panitia atau dari apa sih kalau bahasa Sunda? Canoli ya kayak gitu. Kecuali kalau misalkan kliennya udah kita mah nggak ada ini, boleh nggak sih ada orang yang buat beres-beres piring dan sebagainya. Mungkin kita bisa nge-hire orang lain kan, gitu kan. Misalkan aku nggak enak nih kalau tetangga disuruh cuci piring tapi kita pengen masak, ya mungkin bisa kita bantu cari powerman-nya untuk bagiannya. Nah, cuman kalau WO mungkin lebih ke bantu peronon acara, terus dibantu di pas di hari-harinya, bantuin pengantin, karena lebih ke servis pengantin sih. Cuman untuk ngangkut piring, cuci piring dan sebagainya itu sudah beda lagi. Nah itu juga sebelumnya jadi kelebihan tuh buat WO menurut saya ya. Dalam artian itu harus disampaikan kepada klien gitu, barangkali kliennya minta dibantu, membutuhkan itu, dan WO juga ibarat kata jadi tambahan lah gitu. Kita juga jadi bisa melayani. Memang sebenarnya emang harus detail sih, soalnya bakal banyak apa ya, miskomunikasi waktu itu juga karena emang acaranya di venue ya, terus kita pikir pakai catering, ternyata keluarga masak sendiri, terus punya alatnya, jadi waktu pas ini nggak ada yang cuci piring dan sebagainya. Kita kan bingung bro. Ya mungkin karena kita alhamdulillahnya profesional ya, dan ada koneksi lah ya, koneksi, beberapa koneksi, kita langsung telepon. Alhamdulillahnya kita ada bantuan powerman untuk bagian cuci piring dan sebagainya. Benar. Kalau misalkan kita udah stuck di sana, kita bingung. Bisa nggak sih? Ada lagi nih pengalaman saya waktu itu di saat ibu hajat atau yang weddingan itu justru bukan cuma kayak yang buat nyangkut piring atau powerman lain lah. Justru kayak pagar bagus atau pagar ayu juga bisa disiapkan kan ya. Kalau di kita emang ada kalau misalkan kan gini, kasihannya gini, kalau misalkan kalau pagar bagus sama pagar ayu itu dari keluarga, kadang mereka tidak bisa mengikuti momen acara benar. Jadi dia malah di depan aja nanti buat kertasnya nggak penting bagi centong lebih banyak gitu ya. Kita juga buka jasa itu, jadi ya biar keluarga itu tetap ada di acara, dan yang di depan itu profesional aja gitu kan. Kalau misalkan dari ngambilnya profesional mungkin bisa lebih profesional, jadi nggak tiba-tiba hilang kan, kadang suka ada tamu kemana pagar ayu kalau yang kayak gitu mah kan bisa sudah belajar, sudah di porsinya ya, servisnya ada SOP-nya lah. Lebih lah. Bisa kontak langsung dengan manajemen. Tapi benar juga sih, ada juga klien yang udah aja nggak usah pakai tim WO, karena ada juga nih keluarga, ada teman-teman gitu kan. Padahal ya Kak, pada saat hari H itu keluarga itu kan harusnya mengikuti yang jauh nih, bukan tugasnya buat kerja. Malah mereka tuh itu pesta lah, harusnya bercakap dengan yang lain. Jadi harus deh kayaknya ngehapus mindset di mana keluarga menjadi panitia. Bener. Nggak akan maksimal. Nggak akan maksimal. Benar. Ya juga kan biasanya kalau acara nikah itu saudara-saudara jauh itu pada datang, jadi kayak reuni banyak keluarga gitu, jadi kan bisa lebih intimate lah gitu ya, jadi biar bisa merasakan kehangatan keluarga yang kumpul gitu kan, kayak gitu momen lah. Jadi biarlah yang kerja mah orang lain gitu kan gitu. Ini mah kan bolak-balik, kadang kala ibu hajat bagian foto keluarga, ibu hajatnya kerja sama pasti itu mah apa harus warna biru. Beda kantornya. Gambarnya pas dibuka uploadnya udah beda, warna biru. Ada pengalaman satu lagi nih, mungkin sama Anang sama Asilbak kealamin juga. Masih ada nggak sih yang amplopnya langsung dibuka terus dicatat gitu? Masih sekarang ya. Dan memang itu tuh memang seperti itu buat apa? Tahu nggak alasannya seperti apa?
Kalau ini mah di lembur apinya. Oh, ada Di lembur di mana? Di Cilat. Oh, di Cilat. Oh, Daerah Ciamis sebelum Raja itu Abi kan orang di aslinya. Jadi emang di sana tuh dibuka langsung ya Kak, terus ditulis. Tapi yang paling parahnya juga ada juga yang di sounding. Oh, ada juga. Bapak 20.000 ada coy. Iya. Aku pernah temen aku teh nikah daerah sana. Di mah teh ya 20.000 kan. 20.000 intinya. Belum. Nya cicing heula geus 20.000 disebutkeun teh. Ngasih rame. Dia aku tanya dengan amplop ke warung diganti 50.000. Daerah tuh Aika malu disebutin di sounding karena speaker. Jadi emang di juru tulisnya juru tulis ya juru tulis. Nya hiburan we eta mah dangdutan biasa. Ieu mah di speaker khusus. Kecil kan, lebih kecil. Lebih kecil pakai speaker asli. Tapi kan tetap ditulis ada pentingnya ditulis doang. Ieu mah diumumkeun. Iya, diumumkeun ada itu daerah dan sekarang masih ada. Itulah masih ya. Daerah itulah. Iya daerah itu. Itulah. Tapi lamun di lembur abi mah enggak disounding, cuma ditulis aja. Ditulis aja. Ya, ditulis aja dan itu teh si kakaknya teh beda. Kakak berkata tuh. Oh, berkata beda. Karen ya. Kalau aku mah karena emang basicnya lemburnya di Paris gitu. Yes. Jadi nggak ada yang kayak gitu. Oh, udah ada. Paris. Nah, terkait waktu sekarang. Udah beres tadi. Oh, belum. Belum, masih panjang ini. Perbedaan WO NM dengan WO lain dan keuntungan pakai jasa NM apa? Kalau di segi waktu ya Eka, kalau secara profesional itu semua WO itu jam kerjanya dari pagi sampai dengan jam 2. Jam 2. Itu tuh maksudnya pakemnya memang seperti itu atau memang jam kerjanya emang segitu atau bisa lebih gitu? Kerjanya seperti itu. Nah, kalau tapi lebih kan kena charge. beda. Iya, harusnya. Ya. Tapi ketika kita acara itu kan di gedung nih, kita beracu pada acara di gedung. Tapi ketika di rumah ini kayak semula kayak tim entertain dan lain-lain itu kan jam 2 ya. Kalau di gedung gitu kan. Tapi kalau di rumah kan kita nggak bisa. Jam 2 itu kayak banyak tamu nggak sih? Iya. Jadi apalagi daerah-daerah perkampungan lah tuh ya, biasa. banyak juga masih kayak banjir gitu masih kan. sih sebetulnya. Kayak kita juga nggak enak karena orang namanya orang Indonesia ya nggak enakan gitu kan. Masa iya sih jam 2 tamu masih banyak, kita harus cut gitu. Ya, apalagi entertain. Iya, apalagi kalau ya paling kita closing secara seremonial aja, secara sama MC kita closing. Tapi kita juga ngeliat lagi nih paling mentok misalkan jam 3. Kayak itu pun paling misalkan secara seremonial aja ya. Hiburan kan biasanya cepat ada sore kan ya. Gini aja, kalau kita lebih lihat dulu hiburannya gitu kan. Nah, kalau misalkan hiburannya misalkan genre misalkan band gitu kan. Kalau band kan mungkin bisa 2:30 kita bisa TikTok sama MC dan sebagainya gitu. Terus seremonial, terus mungkin 30 menitnya lagu-lagu untuk closingan. Nah, beda lagi kalau misalkan dangdut ya. Kalau dangdut kita lebih cepat gitu untuk seremonialnya. Seremonial closing, seremonial momen-momen kita lebih cepat. Jadi misalkan keluar 12:30, jam 1 kita udah beres, lalu 1:30-nya lanjut dangdut. Seremonial dulu closing, kesananya biar dangdut karena biar tidak berbenturan. Takutnya vibes-nya lagi enak-enak ya gitu kan. Kalau di kita kan masih dangdut music of my country jadi lagi enak-enaknya tiba-tiba sama MC bentar ya dulu mau kita dulu ada sebagainya dulu. Takutnya yang joget atau yang gimananya gitu takutnya nggak enak gitu. Kalau musisi saling menghargai mungkin ya, tapi kan kalau audiens beda lagi ya. Takutnya aduh dia ngerusak momen ya kalau lagi enak-enak membuji dong lah, ternaun lah gitu kan. Karena kita juga emang ini, karena aku juga basicnya kan dari hiburan ya dulunya. Basicnya aku dari hiburan, jadi aku ngerasain nih gimana pas lagi banyak yang joget, banyak yang nyawer, kita harus nge-cut dulu itu ya. Agak kesel gitu kan. Makanya kita yaudah biar sama-sama enak, kita acara momen habisin dulu yang runtutan khusus dari WO gitu kan ya. Setelah itu ya
hiburan mangga aplikasi buge gitu kan ya. Beda lagi kalau pakai band kan kita misalkan habis wedding kit dan sebagainya, tiba-tiba di pertengahan kita mau lempar buket itu masih aman gitu kan. Masih aman maksudnya karena nggak ada jam joget-joget juga kan gitu kan. Jarang lah ya kalau band joget-joget gitu. Nah kalau dangdut biar maksudnya kita juga sering izin dulu ke musisi dan yang lainnya biar kita dulu kita sampai jam segini, nanti setelah itu boleh dangdut sampai sore gitu. Karena pendapatan mereka juga sebetulnya tambahannya dari sana kan ya, kalau nggak ada yang joget garing biasanya. Dan alhamdulillahnya musisi-musisi entah itu dangdut atau band yang lain ketika sama kita saling menghargai, enjoy gitu kan. Sudah paham lah ya. Lebih jadi kita enak juga sama tim musisi juga enak sama kita. Jadi ketika ada kerja sama bareng juga, jadi biar lebih enjoy dan enak. Kalau misalkan enjoy dan enak kan lancar gitu kan. Lancar. Mau ada kendala kayak gimana pun tertutupi biasanya. Bisa langsung kita tutupi, kita saling bantu gitu. Betul. Nah, terus planning ke depan nih kalau sekarang NM sendiri gimana nih planning ke depan dengan kecanggihan teknologi sekarang? Tadi kan disampaikan sama Silva bahwa udah TikTok kan kemarin tuh mungkin itu viralnya 2023 mungkin lah ya. Kemarin 2023 lah ya, 2223 mungkin ya. Itu di saat weddingnya tuh pasti ada yang sambil TikTok kan joget yang sampai gitu. Sampai bawah. Sampai bawah. Nah, kalau planning NM ke depan apa nih yang mungkin bisa buat teman-teman yang nonton, wah NM keren deh kalau memang konsepnya atau apa gitu ke depannya, atau misalkan ngondek apa gimana ya kalau sih gak ngondek orang biasa. Kalau untuk planning itu sebenarnya banyaknya kita planning gitu kan, banyak planning, cuma konsep banyak, cuman kita lagi mengkaji apakah si konsep kita itu akan masuk gak sih untuk pasarnya Banjar gitu kan. Karena kita banyak adopsi dari mana-mana sana sini gitu kan. Kemarin alhamdulillah kita juga sudah ada konsep baru gitu. Yang belum bisa dipublikasikan di sini. Belum. Buat kalau misalkan mau cek aja IG-nya. Cek IG. Nah, cuma follow ya karena Instagram kita baru. Gara-gara Anda. Dibajak. Bukan kebodohan dia. Jadi followers yang turun lagi tapi jadi banyak yang nyangkanya tuh NM tuh WO baru ya gitu kan, karena mungkin followersnya, karena jujur ya kita nggak beli sih. Tapi sih ya jujur ya, kalau misalkan ada klien yang minta ke kita ya boleh nggak sih kita ada TikTokan dulu. Ini dengan surat terbuka saya sampaikan NM itu tidak ada TikTokan. Untuk handbag untuk sekarang nggak ada TikTokan. Dari dulu. Dari dulu juga nggak ada. Itu tergantung sih, kalau misalkan ada MC-nya, misalkan MC-nya basicnya TikTok misalkan, terus si tetehnya pengen TikTokan ya kita boleh, tapi filenya dari MC. Selain kita nggak punya file TikTok. Jujur ya kita nggak. File gimana maksudnya? Musiknya file musiknya kita nggak punya gitu, kita nggak ngedit. Bahkan kalau misalkan disuruh ngedadak, misalkan ini braceletnya mau bikin, misalkan braceletnya bikin nih, kita nggak tahu karena anak NM basicnya bukan tim scroll TikTok sih ya, bukan main tim konten, tim scroll. Kalau nggak keranjang kuning. Nah, aku juga kalau misalkan ada yang minta nih, aku dulu pernah ada klien tapi nanti pas lempar bucket pengen TikTokan ya. Aku bukan love rezeki, jadi aku bilang teh kalau misalkan teteh mau ada TikTokan kayak gitu, kita cari MC yang lain. Karena jujur aku bukan TikTokan, bukan yang basicnya kayak TikTokan. Karena aku punya cara tersendiri buat ngambil acara itu, yang baiknya gitu. Dan tiap MC juga beda-beda ya. Itu baik lagi ke kliennya gitu. Kan kemarin lagi menjamur tuh ya TikTokan gitu. Dan memang hampir semua sih kalau saya lihat. Iya, tapi konsepan kita juga kan walaupun nggak TikTokan, flash mob biasa, cuman emang musiknya musik ya mauran gitu ya, gitu kan. Alhamdulillah klien fine aja gitu ya. Tapi emang sebenarnya itu jadi bumerang juga sih bagi kita ya. Ada juga beberapa yang bilang kayak gini, lo pakai MM teramai di TikTokan.
gitu. Iya. Oh, pernah kan sih ulah pakai senam. Terang Iya gitu. Nah, sebenarnya di NM itu menonjolnya tuh aku tuh pengennya tuh WO tuh yang kerja ya WO tuh kerjanya ini loh, bukan nanggap TikTok loh gitu. Nah, TikTok atau flash mob itu adalah poin plusnya gitu. Nah, tapi di kita itu poin plus itu sebenarnya ada juga gitu flash mob itu, cuma bukan lagu-lagu TikTok gitu kan, karena kalau kita maksain, kalau kita nggak latihan, kita bingung jogetnya, nggak bisa gitu kan. Tapi aku nggak bisa gitu sih, aku main. Iya, tapi alhamdulillah sih namanya rezeki mungkin ada aja gitu ya. Jadi ada beberapa klien juga yang ke kita, aku mah nggak mau aku nggak mau gitu, ada juga. Terus kita kasih option gimana kalau ini flash mob lagunya ini pas didengerin, bagus lucu deh karena lagunya flash mob flash mob itu kayak lagu-lagu flashback buat kita waktu zaman kecil kayak gitu sih. Yang kayak gitu. Tapi hal-hal paling unik nih. Terakhir mungkin pertanyaan terakhir. Iya, kok terakhir sih kita masih pernah ngobrol. Saya udah di WA itu ya. Masih banyak ya. Saya juga sebetulnya masih banyak pertanyaan yang harus disampaikan, ditanyakan ke anak-anak, ke Asilpa. Tapi ini kayaknya menarik nih. Hal apa yang memang pernah sampai saat ini terngiang-ngiang gitu pas di saat nge-WO atau nge-MC, ini keren gitu, entah itu keren atau lucu atau gimana gitu di saat kejadian wedding. Kalau aku masih lebih yang selalu terngiang itu ketika kliennya soleh, keluarganya soleh, terus tidak ada drama apapun, terus kayak apa ya, tertib gitu, jadi ikut aturan dari WO gitu, mengikuti gitu. Tapi kalau hal menariknya hasil Pak yang misalkan lucu sih atau misalkan sampai kumaha lah gitu. Semuanya menarik sih. Menarik ya. Karena tiap weddingan, tiap ini beda cerita. Benar gak sih? Kalau aku paling menarik itu pernah acara di Majing Club Panerja. Nah, emang di situ tuh beda ya kalau misalnya kita acara di kota sama di daerah gitu. Kalau acara di kota itu mau dari MC kan, harusnya kita MC gitu. Beda kalau misalnya di daerah gitu. MC tuh, wah, aja dengan jambu gitu kan. Aku kan udah bikin jambu tuh kan, udah tinggi terus kayak adalah satu di notis ibu-ibu notis ada tangan. Muka aku dikusuk-kusuk sama rambut. Jadi kesal ya itu ibu. Terus juga mau marah ya itu kayak bentuk apresiasi dia ke kita gitu kan, tapi coy aku bikin jambu kayak ini 1 jam gitu kan. Tapi kan di pulau dia tuh notis kan, ini ada MC pasien dan sebagainya. Sampai kayak dicium mas ya. Sampai kayak dicium, demi Allah. Sampai kayak dicium, terus juga kalau dia tuh lebih enaknya tuh kayak enggak muda, enggak tua, enggak laki-laki, enggak perempuan, itu kayak ngerangkul banget. Kalau di daerah kita dikasih tempat istirahat, makanan segala ada gitu kan. Ya bisa yogikin segala. Jadi kita servis, kita juga dibalik di servis ya. Kita nggak mau kayak gitu ya. Karena biasa kita udah dibayar. Namanya anak iya gitu. Iya, namanya anak iya, tapi mau pamit ya sama ayah cara ke bumi lah. Ayah tadi sama. Gurame. Ayah sama gurame. Gurame lagi sih sama. Mau ya mau terang dari ya. Nah, teman-teman tadi kalau saya bilang mas sepenggal cerita dari profesi MC dan enggak dia kalau sepenggal banyak enggak dia. Kalau saya itu sebenarnya masih banyak. Apalagi Aeka, kan Aeka lebih ini kan lebih senior ada, lebih duluan maju berjalan dari kita. Jadi kayaknya ceritanya lebih seru dari tahun ini. Hubungan maju tadi. Hubungannya ke usia atau gimana itu tadi teh? Ke produksi. Ke produksi. Atau kita baliknya nih ya. Apa bedanya wedding di tahun 2000-an sama 2020 gitu kan? Aku bisa menjawab. 2020 itu kayak banyak yang itu tadi. Banyak yang diambil.
Oh iya. Kalau pas 2010 2020 itu kayak kita nge-push orang. Nge-push orang, tapi yang ngambil buahnya orang. Menanam. Menanam. Dari 2010 sampai 2020 itu menanam. Iya, Tapi panennya tetap sama orang lah. Nah, berarti kalau tahun 2000-an dia masih jadi petir buah. Aduh, bahasa pentil lumayan. Nah, ya teman-teman, jadi intinya tadi setitik cerita dari teman-teman seprofesi asik. Teman-teman seprofesi bahwasanya kalau lebih simpelnya sih teman-teman yang memang mau menggeluti di bidang ini, di bidang wedding gitu, entah itu di MC, fotografer, make up dan lain sebagainya lah gitu ya. Bahwa teman-teman harus paham atau juga mau untuk pertama mengupgrade, terus dulu ke selanjutnya mau mencari materi-materi ataupun lebih ininya mah SOP lah gitu. Gimana sih tata cara perweddingan, karena di wedding itu banyak hal. Ada kayak adat itu benar-benar pakem. Dulu juga sempatlah dengan teman-teman mengadakan kayak pelatihan, ternyata banyak hal yang belum kita ketahui. Tahunya kita mah dari WO Bandung atau dari WO Jakarta gini urutannya. Di saat kita ikutin ternyata secara pakem keliru gitu ya. Jadi kehikmatan atau kesakralan pernikahan itu bukan berkurang sih, tapi lebih ke terkikis gitu ya, secara adat gitu ya. Kalau secara kehikmatan atau kesakralannya tetap sakral, cuman secara adatnya jadi sedikit terkikis karena kita kan ada ketimuran ya, banyak budaya-budaya yang memang sebetulnya kenapa sih kayak injak telur. Nah ini nih nanti kita bahas di episode selanjutnya. Kalau kata guru saya ada salah satu kalimat yang itu kayaknya bisa menjadi apa ya, poin juga bisa sih ya. Kayak heula ilmuna sacan tentang makanan. Nah, jadi kita harus mencari dulu ilmunya nih sebelum kita tampil. Tampil. Karena sekarang Aika tidak dipungkiri ya, karena rezeki orang itu beda-beda. Rezeki orang itu beda-beda. Mungkin dia pengen coba di fotografer, pengen coba di MC, pengen coba di make up yang lain gitu kan. Tapi ketika kita nggak tahu nih ilmunya harus bagaimana, itu akan ngerusak. Semuanya. Salah satunya merusak pasar, merusak harga juga. Betul. Sorry nih ya, ini closing nggak sih? Belum ya. Nanti saya closing. Karena banyak loh kayak pemain-pemain baru yang ngerusak harga di pasaran. Jadi karena mungkin dia cari portofolio, dia cari branding, dengan mudahnya dia ngeluarin harga di bawah standar. Nah untuk yang udah ibarat kata perutnya diisi dari sana gitu ya. Yang udah perutnya diisi dari sana, kita jatuhin harganya otomatis. Bukan nggak boleh gitu. Iya, benar. Dia kadang ada alasan gini, kan saya baru, aku mah baru, jadi aku menstandarkan harga aku segini. Nah makanya biar lu ada punya standar, caranya harus gimana? Enggak, walaupun orang baru, tapi ketika kita upgrade ilmu kayak ikutan kelas, ikutan seminar, itu pasti akan jadi diperhitungkan oleh kalian. Jadi ada value-nya. Ada value. Mungkin kedepannya bisa aja pelaku atau profesi di perweddingan itu harus ada dulu sertifikatnya, Mbak. Saya kira sih hampir semua sudah harusnya harusnya mempunyai legalitas. Profesi kan ada BSD juga kan. Harus ada uji kompetensi dan sebagainya gitu. Iya, kalau zaman sekarang kan kadang dia berani tampil dan pede udah berani bikin misalkan baru aja misalkan kemarin keluar sekolah di sekolahnya jadi MC, dia udah langsung nge-branding Master of Ceremony gitu kan. Nah sebenarnya kenapa harus ada sekolah dulu, kan mungkin nanti di belajar itu kan belajar ilmu, belajar sebagainya. Kalau misalkan di bisnis dagang itu kan mungkin nanti kita bisa menghitung HPP. Betul. Gitu kan. Kenapa kita misalkan ini nanam kenapa bisa misalkan kasarnya kayak MM mahal, nanam mahal. Kenapa? Karena kita kan pertama kita belajar, kita ini terus kita juga ngitung HPP juga, ngitung harga
harga kita gitu kan, benar. Untuk apa, untuk bayar ini gitu kan, nggak asal padu aku mah pengen sekian juta gitu kan, bayar anak-anak mah gampang tinggal 25 ribuan kan, enggak. Kita kan menjual jasa, makanya gini, kita menghargai tim kita ya gitu kan, makanya ketika ada orang emang mahalnya beda sama tetangga sebelah, ya maksudnya ya kita emang ada pasarnya masing-masing juga, terus kenapa kita harga bisa segitu, karena kita juga menghitungkan HPP kita gitu kan, nggak asal-asalan dong, kan kita juga berbisnis butuh kasarnya butuh keuntungan. Dari HPP itu kita dapat untungnya berapa persen nih gitu kan, harus menghitung itunya juga, nggak asal kita mah nggak usah untung, yang penting kita masuk ke MC ke kita ke ini udah ya kan, harus nggak mungkin nantinya progres jangka panjang. Nah si keuntungan itu kan kita bisa dibagi untuk keuntungan kita pribadi atau mungkin untuk keuntungan dari si manajemen juga gitu kan. Manajemen juga kan harus ada operasional, misalkan nambah buat enggak maksudnya nambah nambah properti dan sebagainya. Nah emang sebenarnya segitu aja kita udah mahal, apalagi kalau kita misalkan sewa gedung buat kantor ya, otomatis kita juga harus lebih mahal dong ya gitu kan, karena ada gedung yang harus dibayar. Betul. Kebetulan kantor kita di rumah pribadi juga yang disulap menjadi kantor, jadi biar bisa meminimalisirkan budget juga gitu. Biaya operasional lah ya. Gitu, tapi tetap aja dibilangnya mahal, padahal harga standar sih, kalau lebih mahal yang di luaran. Tapi kenapa ya kalau misalkan di daerah luar kota ya, orang Banjar itu kalau dia memakai SDM dari orang Banjar sendiri, kayak ada aja gitu nawarnya. Tapi kalau dari luar kota harga berapapun dijebet sih. Nah, biasa nggak sih ya kan? Oke, ini semakin panjang pembicaraan kita, semakin banyak pertanyaan ya sebenarnya. Jadi teman-teman, ini mungkin sudah menjadi penghujung di episode sekarang. Nanti kita bahas pertanyaan anak-anak tadi, pertanyaan statement Silva tadi juga masih banyak yang harus kita pertanyakan untuk di-share ke teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe podcast sana sini. Saat ini kita sedang ada di Kopi Miring, tak ada tegak tanpa miring sebagai penapa. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment posisi podcast sana sini. Lagi gerakan nggak sih? Coba Eka belajar posisi sana sini. Lagi di posisi podcast sana sini. Oke. Ini coba dulu. Bisa kali kiban. Oke, terima kasih.